dengan Ibu Handa nggih? Iya. Ya, dan ini Mbak Rizka ya, putrinya ya. Ya, perkenalkan saya perawat Norinda yang saat ini akan melakukan yaitu pendidikan kesehatan terkait pola makan bagi penderita diabetes. Sebelumnya Ibu Bu Handa ada riwayat diabetes nggak ya? Ya, nanti tujuannya ini untuk lebih memahamkan Ibu Handa terkait bagaimana sih pola makannya yang baik untuk penderita diabetes, dan Mbaknya juga bisa sebagai pembelajaran karena Mbaknya juga beresiko untuk terkena diabetes. Ya, nanti prosedurnya saya akan menjelaskan materi, kemudian saya akan bertanya. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya, bisa dipahami? Ya. Sebelumnya Ibu Handa dan Mbak Rizka sudah tahu ya terkait penyakit diabetes itu apa? Sudah tahu ya? Ya. Kalau terkait pola makannya, apakah sudah tahu? Belum ya? Ya, saya akan mulai menjelaskan dari pola makannya. Nah, untuk kunci sehat, jadi Ibu dan Mbak Rizka, ada 5 kunci sehat ala diabetes. Yang pertama, kunci pertama adalah diet sehat DM, yaitu dengan 3J. Nanti saya akan jelaskan 3J itu apa. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Penderita diabetes harus melakukan olahraga, jangan males-malesan olahraga. Jadi harus terus olahraga. Kemudian yang ketiga adalah hindari stres. Bagi penderita diabetes, stres akan meningkatkan kadar glukosa dalam tubuh. Kemudian yang keempat adalah cek kadar glukosa darah secara teratur atau berkala. Jadi misalkan rutin ke puskesmas untuk mengecek gula darah, itu harus teratur. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari terjadinya luka. Kemudian tadi ada yang diet ala diabetes, yaitu terdiri dari 3J. 3J, J yang pertama adalah jumlah kalori. Nah, jumlah kalori ini disesuaikan dengan kalori yang dibutuhkan oleh Ibu Handa dan Mbak Rizka. Kemudian J yang kedua adalah jadwal. Jadi bagi penderita diabetes, makan harus terjadwal. Kenapa harus terjadwal? Karena jadwal itu akan membentuk darah kita untuk selalu merespon. Wah, kalau jam segini ini udah saatnya makan, maka sel darah juga akan langsung merespon. Kalau jam segini udah harus makan. Kemudian J yang ketiga adalah jenis makanannya. Kenapa sih penderita diabetes itu harus mengatur jenis makanannya? Karena kan ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan bagi penderita diabetes seperti gula dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Baik. Kemudian ini jumlah yang saya jelaskan tadi, jumlah makanannya sesuai dengan kalori. Nah, yang pertama misalkan Ibu obesitas. Nah, energi yang diperlukan untuk penderita diabetes yang obesitas yaitu sekitar 1.300 sampai 1.500 kalori. Nah, itu terdiri dari apa aja sih? Nah, bisa dari nasi, ada buah-buahan, terus nasi lagi saat siang, terus diselingi oleh buah, dan sore hari bisa nasi lagi. Kemudian, jika statusnya kurus, maka energi yang diperlukan adalah 2.300 hingga 2.500 kalori. Nah, ini seperti yang hampir sama dengan yang tadi, tapi ditambah kayak jenis digorengnya itu seperti kayak goreng tempe itu maksimal 2 buah. Nah, dalam jadwalnya ini bisa diselingi oleh buah-buahan sebagai cemilan. Kemudian jika statusnya normal seperti Ibu Handa ini, kan saya lihat saya belum menghitung IMT-nya, tapi saya lihat Ibu badannya normal, jenisnya normal. Nah, ini sekitar 1.700 sampai 2.100 kalori. Nah, apa aja sih seperti pada pagi itu kayak nasi, kemudian lauk hewani dan gorengan itu masih boleh. Kemudian ada diselingi buah-buahan. Sebenarnya hampir sama, cuman besarnya kalori yang berbeda. Kemudian jenis makanannya. Nah, ini ada jenis makanan yang perlu diperhatikan oleh penderita diabetes. Yang pertama adalah makanan yang mengandung antioksidan. Yang kedua adalah makanan yang mengandung serat. Dan yang ketiga adalah makanan dengan indeks glikemi yang rendah. Nah, ini jenis-jenis makanan yang aman bagi diabetes. Salah satunya adalah kacang-kacangan. Kemudian ada agar, tapi agar tidak
tidak terlalu banyak pemanisnya. Kemudian ada sereal, roti gandum, dan sebagainya. Kemudian untuk buah dan sayur ada apel, pir, dan wortel. Kemudian ibu bisa menyelingkan dengan susu kedelai, yogurt, atau teh. Dan ada buah lagi seperti jeruk dan stroberi yang kaya akan serat. Kemudian ada makanan yang perlu dibatasi seperti pisang, nanas, nasi, anggur, pepaya, kemudian es krim, madu, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dihindari seperti makanan yang cepat saji seperti mie instan, pizza. Itu benar-benar harus, misalkan ibu penyuka mie instan, ibu bisa makannya sebulan sekali sebagai kepengen doang. Kemudian, nah ini ada jadwal makanannya. Ibu bisa mulai sarapan pada pukul 7 pagi dengan sarapan sereal atau yang ringan-ringan seperti roti gandum dan sebagainya. Kemudian ibu bisa menyelingnya pada jam 10 itu dengan buah-buahan, yaitu dengan snack. Kemudian pada jam 12 ibu bisa makan siang. Terus diselingi lagi pada jam 4 dengan buah-buahan dan sayur. Kemudian makan yang ketiga pada jam 7 itu makan malam. Dan bisa sebelum tidur atau biasanya jam 9 malam itu ibu minum susu. Nah, sudah Bu, sudah dijelaskan 3C yang untuk pola makan diabetes. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetes sudah pahamkah Ibu dan Mbak Rizka terkait pola makan untuk diabetes. Nah, untuk Ibu Handa, saya mau nanya, tadi 3J itu terdiri dari apa aja ya Bu? Jenis, jumlah, sama jam. Ya, baik, sudah betul. Untuk Mbak Rizka bisa diulang lagi makanan yang Nah, untuk Mbak Rizka bisa diulangi lagi makanan apa yang perlu dihindari atau tidak dibatasi benar-benar bagi penderita diabetes? Mie instan, Ya. junk food, nanas, nasi. Ya, baik, sudah paham ya. Bu Handa dan Mbak Rizka sangat hebat sekali, sudah paham terkait apa yang saya jelaskan. Nah, karena ibu sudah paham, saya nanti mungkin ada lagi kesempatan untuk mampir lagi ke rumah Bu Handa untuk menyampaikan materi-materi yang lain ya Bu. Nah, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya dan Mbak Rizka, semoga keluarganya selalu dijauhkan dari penyakit ya. Mohon diaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'at bil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa upa sifa'a yukadiru sakomah. Terima kasih banyak Bu ya.